wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hadir saya di sini ingin mempresentasikan tugas akhir saya dalam mata kuliah Profesi Kependidikan. Adapun materi yang dapat saya sampaikan diantaranya ada pengertian profesi guru, hak dan kewajiban guru, 4 kompetensi guru, dan 4 pilar dalam pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian profesi guru. Profesi guru merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan dan menjunjung tinggi prinsip dan asas-asas keprofesionalan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Guru yang profesional merupakan produk dan hasil dari suatu pendidikan profesi guru dengan mengadakan kualitas keilmuan yang tinggi, moralitas yang agung, serta ditunjang berbagai kapabilitas yang tinggi, tidak diragukan lagi. Efektivitas dan efisiennya dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Begitu pula sebutan guru profesional berlaku dalam seluruh aktivitas kehidupan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti lingkungan dan masyarakat. Namun menjadi guru profesional tidaklah mudah, karena memerlukan pendidikan khusus yang pendidikan profesi guru dan proses yang berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah hak dan kewajiban guru. Hak guru berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat 5 hak guru, diantaranya 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dan yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kewajiban guru berdasarkan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewajiban guru mencakup 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik, materi selanjutnya adalah 4 kompetensi guru. Kompetensi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini merupakan standar kompetensi yang wajib dimiliki guru agar para guru dapat mengajar dengan baik dan benar. Nah, berikut ini penjelasan standar kompetensi guru sebagai berikut. 1. Kompetensi pedagogi. Kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Dalam kompetensi ini terdapat 7 aspek yang wajib dikuasai, diantaranya 1. Karakteristik para peserta didik. 2. Teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Pengembangan kurikulum. 4. Pembelajaran yang mendidik. 5. Pengembangan kompetensi para peserta didik. 6. Cara berkomunikasi. 7. Penilaian dan evaluasi belajar. Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi tentang kepribadian yang berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka
Memiliki kepribadian yang baik. Terdapat beberapa kepribadian yang harus dimiliki guru, di antaranya: 1. Kepribadian yang stabil, bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga menjadi guru. 2. Kepribadian yang dewasa, menampilkan kehadiran dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 3. Kepribadian yang arif, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir serta bertindak. 4. Kepribadian yang berwibawa, meliputi perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan perilaku yang disegani. 5. Berakhlak mulia, meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani para peserta didik. Ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal teknis serta berkaitan langsung dengan kinerja guru. Indikator kompetensi ini adalah: 1. Menguasai materi pelajaran yang dimampu, meliputi struktur pelajaran, konsep pembelajaran, dan pola pikir keilmuan materi tersebut. 2. Menguasai standar kompetensi dalam kurung SK, kompetensi dasar dalam kurung KD, dan tujuan pembelajaran dari pelajaran yang diampu. Ketiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan relatif demi pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan. 4. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurung TIK dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. 4. Kompetensi sosial. Ini merupakan kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan ini meliputi: 1. Bertindak objektif, tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Materi selanjutnya yaitu adalah 4 pilar. 4 pilar tersebut ialah: 1. Learning to know, dalam kurung belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do, dalam kurung belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Dan ketiga, learning to be, dalam kurung belajar untuk menjadi seseorang. Dan keempat, learning to live together, dalam kurung belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Dalam rangka merealisasikan learning to know, tenaga pendidikan seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalahnya. Di samping itu, seorang tenaga pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik dalam pengembangan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu.
Learning to do akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Walaupun bakat dan minat anak banyak dipengaruhi unsur keturunan, namun tumbuh berkembangnya bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Keterampilan dapat digunakan untuk menopang kehidupan seseorang. Bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan individu ke depannya. Learning to be erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang aktif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas untuk bereaksi. Sebaliknya, sebagai anak yang pasif, peran tenaga pendidik sebagai pengaruh sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri peserta didik secara maksimal. Learning to live together, peserta didik sudah harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima. Perlu ditumbuh kembangkan. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadi proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.